Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Diba Juanda dengan NPM 235106744 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum mata kuliah pemrograman mobile mengenai handling list dan data rendering menggunakan React Native dengan Expo. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum mata kuliah pemrograman mobile. Di sini saya sudah membuat sistem jadwal kuliah sesuai dengan ketentuan praktikum. Seluruh data aplikasinya ini menggunakan array statis atau hardcode sehingga belum menggunakan database maupun API. Nah, pada aplikasi ini eh, saya mengimplementasikan tiga teknik rendering data, yaitu map, flatlist, dan section list. Nah, sebelum menjalankan aplikasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai struktur project ini. Nah, projectnya dibuat menggunakan React Native dan Expo. Nah, di dalam project utama ini ada beberapa folder utama, eh, folder komponen yaitu berisi header.js, item jadwal.js, kartu matkul.js, dan kartu pertemuan.js. Nah, selanjutnya ada folder data yang berisi eh, jadwal.js. Nah, di mana folder data ini akan menyimpan seluruh data statis aplikasinya. Nah, selanjutnya ada folder screens yang berisi tiga halaman utama, yaitu ringkasan mata kuliah, lalu pertemuan screen-nya, dan juga jadwal screen. Nah, pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai header.js-nya. Nah, di sini komponen ini digunakan sebagai header pada aplikasi halamannya, di mana dengan membuatnya sebagai komponen terpisah, dan saya tidak perlu menulis kode header berulang kali pada setiap halaman. Nah, komponen ini menerima dua buah props, yaitu judul dan subjudul. Nah, judul akan selalu ditampilkan, sedangkan subjudulnya hanya ditampilkan apabila tersedia. Nah, selain itu, saya juga menggunakan file tema, mengatur warna, ukuran, dan juga jarak sehingga tampilan header menjadi konsisten pada seluruh halaman aplikasi. Selanjutnya ada kartu mata kuliah. Komponen ini digunakan untuk menampilkan satu data mata kuliah dalam bentuk kartu pada halaman ringkasan mata kuliah. Komponen menerima props bernama mata kuliah, matkul yang berisi data pada mata kuliah. Kemudian saya menggunakan fungsi aksen matkul untuk menentukan warna aksen berdasarkan kode mata kuliah. Di dalam kartu juga menampilkan nama data, nama mata kuliah, nama dosen, kode, dan juga jumlah SKS-nya atau badge SKS-nya. Nah, selanjutnya ada file kartu pertemuan. Komponen ini juga saya gunakan untuk menampilkan satu data pertemuan pada halaman daftar pertemuan. Nah, komponen menerima props pertemuan yang berisi informasi nama mata kuliah, nomor pertemuan, topik pembelajaran, dan juga tanggal. Nah, oh ya, ada yang ketinggalan. Ya, di sini saya juga membuat item jadwal pada komponen ini. Yang file ini berisikan eh, menampilkan satu data jadwal pada halaman jadwal harian. Komponen menerima props item yang berisi nama mata kuliah, ruangan, dan juga jam kuliah. Hmm, Langsung saja kita masuk demo ya.
Nah, di sini kita sudah bisa mengakses demonya, di mana ada 3 halaman. Yang pertama itu ringkasan, pertemuan, dan juga jadwal. Pada halaman ringkasan, berisi mata kuliah semester ini berisikan 3 mata kuliah. Yang pertama itu data algoritma, eh, yang kedua pemrograman berorientasi objek, yang ketiga IMK. Nah, di sini juga terdapat berapa total SKS yang kita dapatkan dari 3 mata kuliah ini. Dengan bobot satu mata kuliah itu juga terdapat eh, angka yang dimana pada mata kuliah pertama itu 3 SKS, yang kedua 3 SKS, dan yang ketiga 2 SKS. Nah, selanjutnya pada halaman yang kedua yaitu pertemuan. Nah, di sini juga menampilkan rekap data pertemuan di mana struktur data dan algoritma pada pertemuan pertama, pertemuan kedua juga ada PBO, dan pertemuan ketiga ada IMK. Nah, untuk pertemuan selanjutnya dan juga selanjutnya juga menampilkan eh, nama mata kuliahnya di mana per pertemuan itu ada 3 sampai ke pertemuan keempat. Nah, selanjutnya pada halaman yang ketiga di sini pada halaman ini terdapat jadwal di mana ada tanggal, harinya, dan juga struktur nama mata kuliahnya, dan juga ada ruangan serta jam yang akan kita masuk pada hari ini. Hmm, eh, Terakhir saya akan menjelaskan file PPJS-nya. Nah, file ini merupakan entry point atau file utama aplikasi yang telah saya buat. Kemudian pada file ini saya mengimport seluruh halaman yang telah dibuat dari data ini. Eh, Kemudian terdapat sebuah array bernama tabs yang berisi informasi menu navigasi, yaitu nama menu, icon, serta halaman yang akan ditampilkan. Saya menggunakan use test untuk menyimpan halaman yang sedang aktif. Selanjutnya, fungsi fin digunakan untuk menentukan halaman yang akan ditampilkan sesuai menu yang dipilih. Selanjutnya, di bagian bawah terdapat tab bar yang dibuat menggunakan fungsi map. Juga pengguna menekan salah satu menu, fungsi set aktif akan dijalankan sehingga halaman aktif berubah sesuai pilihan pengguna. Dengan cara ini, saya dapat membuat navigasi sederhana tanpa menggunakan library rek navigasi. Eh, ini halaman judul. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk halaman daftar pertemuan. Pada halaman ini saya menggunakan komponen playlist. Data yang ditampilkan berasal dari array daftar pertemuan yang ini. Key ekstraktornya digunakan untuk memberikan key unik pada setiap item. Item separator komponennya untuk memberikan jarak antar item. List headernya juga menampilkan judul harian. Dan list empty komponennya akan menampilkan apabila data itu kosong. Nah, pengguna flatlist ini membuat proses rendering menjadi lebih efisien ketika jumlah data bertambah banyak. Kurang lebih hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.